integrasi mata uang di Eropa. Kalau negara-negara di Eropa itu sekarang mereka udah pakai satu mata uang yaitu euro. Nah, itu tuh udah apa namanya diadopsi oleh banyak banget negara-negara di Eropa. Jadi kalau kalian ke Eropa itu pergi apa namanya pergi ke Eropa itu kalian itu cuman nggak perlu apa ya nggak perlu ganti-ganti mata uang lagi. Kalau kalian dari Jerman nyebrang ke Italia, dari Italia nyebrang ke Spanyol itu semuanya mata uangnya satu. Mata uangnya cuma satu itu mata uang euro. Nah ini sebenarnya mempermudah kalau kalian itu bisa bertransaksi segala macam supaya kalian itu nggak perlu tukar-tukar kurs lagi gitu ya. Nah, kalau kalian bayangkan misalkan ini nyebrang dikit nih Jerman ke Italia harus tukar kurs, kalian terus mau ke Spanyol. Nah, itu tuh kalau misalkan kursnya beda-beda, itu kalian harus bolak-balik money changer supaya kalian tuh bisa bertransaksi gitu ya. Nah, tapi sekarang karena di mata uangnya udah satu, kalian itu nggak perlu buat tukar-tukar duit lagi. Nah, sedangkan di Eropa ini tuh negaranya kecil-kecil. Nggak kayak di Indonesia itu luas banget kan. Kalau di Eropa itu negara kecil-kecil dan dempet-dempet. Makanya mereka itu apa namanya memilih untuk menyatukan mata uangnya. Nah, sekarang yang bakal kita diskusikan adalah bagaimana kalau sistem di Eropa ini kita terapkan di seluruh dunia. Seluruh dunia hanya mengakui satu mata uang. Nah, ini nanti yang akan kita diskusikan sama-sama. Nah, mungkin nggak usah berpanjang lebar lagi, ini mungkin kita bisa masuk langsung ke sesi diskusinya. Ya, ini dipersilakan pada apa ini tim pro ya, tim pro dulu kali ya untuk menyampaikan apa namanya isunya gitu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemantik yang terhormat, moderator, MC, serta lawan yang saya hormati. Izinkan saya untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Umi Marwa bersama rekan saya Aziza, Nadia, Fadila, dan Gina. Mosi kita pagi ini adalah perlukah adanya integrasi mata uang internasional. Terlebih dahulu saya akan memaparkan latar belakang dari mosi ini. Integrasi mata uang internasional diperlukan. Pada era ekonomi terbuka, suatu negara akan cenderung memiliki keterkaitan yang lebih tinggi dengan negara lain. Keterkaitan ini tentunya membawa keuntungan sekaligus resiko. Salah satunya yaitu krisis ekonomi. Krisis ekonomi sendiri sempat terjadi sebelumnya pada tahun 1998. Krisis yang terjadi merupakan krisis nilai tukar Thailand sehingga menimbulkan contagion effect di seluruh negara sekitarnya yaitu ASEAN. Sedangkan salah satu keuntungan dari integrasi mata uang adalah menambah peluang dari suatu negara untuk menstabilkan tingkat pertumbuhan konsumsi, di mana stabilitas pertumbuhan konsumsi merupakan target yang sulit dicapai karena mempunyai hubungan dengan pertumbuhan income atau dari suatu negara gross domestic product atau bisa disebut GDP yang memiliki volatilitas tinggi. Bila output dari suatu negara terus menurun, maka negara tersebut tidak lagi dapat mempertahankan tingkat konsumsinya kecuali apabila negara tersebut bersama dengan negara lain membuat kesepakatan untuk berbagi risiko dalam menghadapi fluktuasi output atau biasa disebut dengan risk sharing. Definisi dari integrasi sendiri adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat, sedangkan mata uang adalah nilai alat pembayaran berupa uang yang diterima dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dan melakukan transaksi ekonomi di suatu negara. Kemudian saya akan menyampaikan argumen perlunya integrasi mata uang internasional dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Mata uang mendukung perekonomian suatu negara akan berjalan dengan baik sehingga mendukung tercapainya tujuan bernegara, yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Seperti yang kita tahu, integrasi mata uang internasional akan meningkatkan stabilitas harga dan menaikkan perekonomian negara. Maka dengan adanya integrasi mata uang internasional akan meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan bernegara, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Atas dasar inilah, tim pro menyetujui perlunya integrasi mata uang internasional. Berikut yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar ini Anda mau tanya dulu. Ini kalau apa namanya? Kalau misalkan timnya nanti lagi ngomong gitu ya, jangan
Kalau untuk minta ke co-hostnya nanti jangan Ana yang di spotlight gitu ya. Tolong di spotlightnya teman-temannya aja gitu. Oke, udah berarti ini langsung ke apa namanya tim kontra dulu ya. Ini tim kontra ya buat masukin apa namanya buat menjelaskan dulu argumen dari tim kontra. Baik, selamat pagi kepada pemateri yang terhormat, MC serta panitia. Dan terima kasih kepada tim pro yang sudah menyampaikan materi. Saya di sini selaku tim kontra, pembicara pertama, akan memberikan sanggahan atau memberikan argumen mengapa kami tidak setuju dengan mosi pagi ini, yaitu adanya integrasi mata uang internasional. Yang tadi disebutkan, ekonomi terbuka itu tidak selalu memiliki keterkaitan yang tinggi satu sama lain, yang selalu memiliki keuntungan. Sebelumnya tadi sudah disampaikan juga bahwa memiliki resiko, dan resikonya pun sangat besar akan bahaya. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa definisi mata uang adalah nilai alat pembayaran berupa uang yang diterima dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Uang juga bisa digunakan untuk menjadi alat menyimpan kekayaan, seperti investasi rumah, emas, dan lain sebagainya. Tapi kita perlu melihat lagi bahwasannya mata uang juga berfungsi sebagai identitas kedaulatan sebuah negara. Dan tentu saja keadaan ekonomi di setiap negara itu berbeda-beda dari segi GDP, inflasi, dan GDP pendapatan per kapita. Seperti yang sudah disampaikan bahwa krisis mata uang negara itu bisa mempengaruhi negara yang lainnya. Di sini kami akan mengambil salah satu contoh kasus yang terjadi pada tahun 1999. Negara-negara yang di Eropa membuat zona euro, yang artinya seluruh negara Eropa sepakat menggunakan mata uang yang sama, yaitu euro sebagai transaksi. Tujuannya yaitu agar praktis, keadaan ekonomi stabil, dan mempererat hubungan dagang dan juga investasi antar negara di Eropa. Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka berusaha untuk mengontrol jumlah uang yang beredar dan mengambil kebijakan moneternya secara mandiri. Karena mereka saling sepakat menggunakan mata uang yang sama, terjadilah krisis finansial pada tahun 2008, yaitu krisis global yang terjadi ketika institusi yang dibentuk oleh Lehman Brothers jatuh, dikarenakan institusi finansialnya telah terlibat dalam praktik investasi di pasar Amerika Serikat. Hal ini sangat berpengaruh di dalam perekonomian negara-negara Eropa seperti Italia, Prancis, Spanyol, dan salah satunya adalah negara Yunani yang susah keluar dari krisis guna mengontrol tingkat inflasi dan deflasi karena kesulitan. Dan sampai sekarang Yunani masih terlilit hutang yang sangat hebat. Hal ini menyebabkan negara Yunani mengalami kebangkrutan. Dengan penjelasan yang sebelumnya sudah dipaparkan, kami tidak setuju dengan adanya integrasi mata uang internasional, karena setiap bangsa mempunyai kekayaan sumber daya harganya yang berbeda-beda. Alhasil banyak dari mereka yang tidak mau kalau mata uangnya itu disamakan dengan mata uang negara lain. Selain itu, bagi beberapa negara, mata uang juga dipakai untuk menunjukkan kedaulatan bangsa. Dan juga kalau mata uangnya sama, setiap negara akan kehilangan kekuatan buat menentukan kebijakan moneter untuk menyelesaikan masalah ekonomi negara masing-masing. Oke, terima kasih. Oke, ini berarti lanjut ke apa ya? Tim Pro 2 ya? Tim Pro 2 ya? Atau gimana ini? Iya. Tim Pro 2. 2 menit untuk tim pro. Iya, Kak. Silakan. Baik, saya Aziza dari tim Pro kedua. Izinkan saya memaparkan beberapa sanggahan atas argumen yang sebelumnya disampaikan oleh tim kontra. Di antaranya, yang pertama, sebagian negara anggota Uni Eropa sampai sekarang masih menggunakan mata uang, yaitu mata uang yang sama, yaitu euro. Yang kedua, contoh negara Yunani yang sebelumnya disebutkan oleh tim kontra bahwa memiliki beban hutang, tapi dari itu negara tersebut diselamatkan beberapa bantuan, salah satunya oleh Uni Eropa. Kemudian memasuki bangunan argumentasi atas mosi yang telah kami analisis, dari tim kontra yaitu menjelaskan bahwa tidak mau kalau uangnya disamakan dengan mata uang negara. Salah satu keuntungan dari integrasi mata uang adalah dapat menambah peluang dari suatu negara untuk menstabilkan tingkat pertumbuhan konsumsi.
di mana stabilitas pertumbuhan konsumsi merupakan target yang sudah dicapai karena mempunyai hubungan dengan pertumbuhan income atau output dari suatu negara yang memiliki volatilitas yang tinggi. Sebagian besar negara Uni Eropa yang ikut menggunakan mata uang euro memiliki lebih dari 290 juta penduduk dan pertumbuhan ekonomi mereka stabil hingga kini, seperti negara Jerman dan Zimbabwe. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya, 2 menit untuk tim kontra, silahkan. Baik, terima kasih kepada MC. Saya ucapkan terima kasih banyak. Yang saya hormati pemantik, MC, serta teman-teman. Di sini saya kenalin, saya Rafli Mahza. Saya akan jelaskan kenapa kami sangat tidak setuju dengan adanya integrasi mata uang internasional. Karena hal ini sama seperti Homer bisa dibilang, yaitu ismuhuma akbaru min naf'ihima. Kita tahu bahwasanya ada beberapa dampak positif yang ada di dalam integrasi mata uang internasional ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh tim pro tadi. Tapi hal ini jelas memiliki dampak negatif yang sangat fatal. Yang pertama, krisis finansial, bahkan memungkinkan sebuah negara jadi bangkrut. Contohnya negara Yunani tadi yang dijelaskan oleh rekan saya Destari. Oke lah, tadi disebutkan bahwasanya Yunani mendapat bantuan dari negara lain, tapi faktanya sampai sekarang Yunani adalah negara paling bangkrut nomor 3 setelah Sri Lanka dan Venezuela. Yang kedua, alasannya adalah menjatuhkan nilai kekayaan sebuah negara. Karena penerapan mata uang tunggal ini akan meningkatkan transparansi harga produk yang dihasilkan oleh negara di kawasan mata uang tunggal tersebut. Misal, contoh, apakah kita rela ketika warga negara asing membeli sesuatu kekayaan kita, anggaplah rendang. Warga negara asing membeli rendang dengan nilai harga yang sama dengan di dalam negeri kita sendiri. Kira-kira paham kan maksudnya? Mungkin sekian pemaparan materi yang saya bawakan. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Raffi. Kemudian 1 menit untuk tim pro, silakan beri tanggapan. Baik, tadi sempat disinggung oleh tim kontra bahwa transparansi harga produk dapat menjatuhkan nilai kekayaan sebuah produk. Padahal justru kalau kita lihat price transparency atau transparansi harga produk itu dapat meningkatkan kepercayaan terhadap konsumen. Dengan integrasi mata uang juga akan sangat bermanfaat untuk negara-negara yang ikut beserta. Salah satunya tentu saja untuk menaikkan stabilitas negara dan keekonomian negara, seperti mempermudah perdagangan antara regional dengan dihapusnya biaya pertukaran mata uang. Dengan integrasi mata uang internasional juga akan meningkatkan sisi kompetitif negara yang terlibat dalam currency union pada global. Karena pastinya semua negara itu tidak ingin memberatkan negara lain. Dan tentu saja lembaga yang menaungi negara-negara ini memiliki rules terhadap keekonomian setiap negara, sehingga mereka tuh akan terpacu sisi kompetitifnya. Kalau kita mau throwback dari masa lalu juga, banyak keunggulan dari mata uang tunggal. Kita ambil dari euro. Euro ini sebelumnya dia berhasil menurunkan ongkos transaksi menjadi 0,25% sampai 0,5% dari total produk domestik bruto atau PDB masing-masing negara euro. Stabilitas harga tercipta dan kesejahteraan ekonomi negara pun meningkat. Euro sendiri menduduki mata uang kedua setelah dolar, ini menunjukkan kestabilannya dan menjadi alternatif mata uang ketika dolar ini tidak stabil. Dengan hal begitu, kami meyakini bahwa integrasi mata uang akan menjadi solusi yang tepat bagi banyak problem yang dimiliki oleh negara-negara. Adapun dengan kekurangan yang dimiliki oleh integritas mata uang itu bisa diminimalisir ataupun dicegah dengan lebih menseleksi negara-negara mana saja yang masuk ke dalam currency union dan lebih mengetatkan peraturan-peraturan terhadap negara yang sudah masuk ke dalam currency union. Sekian pemaparan argumen dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir 1 menit untuk tim kontra. Baik, izinkan saya dari tim kontra untuk menyampaikan pendapat. Oke, menjadikan emas sebagai pengganti mata uang dolar memang bagus. Namun hal tersebut dapat memunculkan masalah baru, sebab populasi manusia terus meningkat
Sedangkan jumlah emas sebagai sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan terus berkurang seiring waktu akan menyebabkan keadaan yang tidak stabil. Emas yang beredar dan ketersediaan emas di dunia ini sangat tidak mencukupi nilai ekonomi dunia. Kita bandingkan saja jumlah uang kertas yang beredar di seluruh dunia dengan emas pada tahun 2020. Jumlah uang kertas mencapai 37 triliun US dollar, sementara jumlah emas dunia saat itu hanya mencapai 9 triliun US dollar. Jika pertumbuhan ekonomi dunia semakin pesat, maka kebutuhan akan uang yang beredar juga akan semakin banyak. Bagaimana caranya emas dapat menutupi semua itu jika perbandingan di tahun 2020 saja sudah sangat jauh? Itu juga belum termasuk uang yang berbentuk digital dan uang koin yang mana jika nilai uang digital dan dimasukkan dalam peredaran uang dunia di tahun 2020, nilainya dapat mencapai 90 triliun US dollar. Jadi ketersediaan emas dunia jauh di bawah itu dan tidak akan bisa mengikuti percepatan pertumbuhan ekonomi dunia. Oke, cukup. Nah, kasih. Baik, untuk sesi pertama dicukupkan. Saya kembalikan kepada Bang Nafis. Ya, ini karena waktu peralihannya 3 menit ya. Ini sebenarnya Anda sedikit ngasih masukan untuk teman-teman ini harusnya untuk pembahasannya itu bisa lebih diluaskan. Dalam artian ini kan konteksnya itu kan internasional ya. Kalau internasional itu jangan melulu membahas di satu sisi aja. Jadi kalau kayak tadi itu pembahasan itu terlalu terpaku di pembahasan orang-orang Eropa gitu. Nah, harusnya dibawa juga itu agak fenomena-fenomena yang sedang terjadi sekarang. Contohnya misalkan gimana dari tim kontra bisa menentang bagaimana bisa integrasi internasional itu kan dilakukan. Sedangkan kondisi antara orang Asia dan orang Eropa aja, orang Barat aja itu berbeda. Itu tuh ada blok pemisah yang nggak terlihat gitu dan nggak bisa dipecahkan. Oke, misalkan bagaimana bisa kita menyatukan mata uang antara Rusia dan Amerika, sedangkan mereka itu memang kerjanya berantem mulu gitu kan. Nah, jadi harus dijelaskan juga faktor-faktor sosialnya. Ada beberapa faktor sosial yang akan mempengaruhi di sana. Contohnya berbeda ras, ya kan, berbeda iklim, berbeda budaya, itu juga akan berpengaruh gitu. Kenapa integrasi mata uang itu sulit diterapkan? Gitu. Itu juga harus bisa dijelaskan dari aspek yang bukan dari aspek ekonomi aja. Nah, tapi dari tim pro itu juga harus istilahnya kalian itu juga bisa membela diri dari sisi menurut Anda itu harus bisa dipertimbangkan sisi kemajuan teknologinya. Sekarang itu udah ada namanya itu transaksi antar negara itu udah lebih mudah dengan adanya sistem keuangan yang terintegrasi karena adanya internet misalkan. Contoh kalian bisa pakai misalkan Flip, ya kan, pembayaran lewat Flip, pembayaran lewat Visa, Mastercard, semuanya kan itu kan ada gitu, udah tersedia gitu kan. Nah, apalagi udah maraknya sekarang uang digital. Nah, itu harusnya bisa lebih sedikit disinggung. Karena kalau kita berbicara tentang integrasi, artinya apa? Konektivitas. Konektivitas itu berhubungan sama teknologi. Nah, harusnya dimasukkan juga sebagian pembahasan teknologi di sana. Gitu. Nah, juga kalian itu bisa lebih aware terhadap kondisi yang sekarang. Contohnya misalkan kayak Sri Lanka. Sri Lanka dia itu nggak tergabung di asosiasi apapun, ya kan? Nah sekarang kita lihat nyatanya karena kan ini ya, integrasi mata uang itu kan sebenarnya adalah tingkat tertinggi dari kerjasama antar negara. Kerjasama antar negara itu sudah tingkat tertinggi. Dia satu bank sentral. Misalkan kalau di integrasi antar negara, antar 10 negara, berarti 10 negara itu bersepakat ada satu bank sentral aja. Berarti kan kayak gitu. Nah sekarang Sri Lanka itu dia nggak tergabung kemanapun. Karena dia di Asia itu belum ada yang namanya integrasi mata uang. Sekarang Sri Lanka bangkrut, siapa yang menolong? Nggak ada. Nggak ada yang menolong Sri Lanka lagi. Gitu. Nah itu kan bisa dijadiin sebagai hujah juga gitu ya. Maksudnya bagaimana integrasi mata uang itu bisa ditolong. Sekarang Sri Lanka kacau balau.
Solusinya paling apa? Bisa jadi dia di-merger sama negara lain gitu. Nah, itu nggak ada yang nolongnya, beda sama Yunani. Walaupun Yunani bangkrut, tapi setidaknya dia itu ada negara-negara yang memiliki kewajiban untuk membantu. Walaupun tim kontra bisa bilang cost-nya mahal. Biaya untuk membangkitkan negara bangkrut itu mahal. Nah, jadi gitu maksudnya ya. Topiknya itu pembahasan itu bisa lihat dari sisi aspek yang lebih luas. Nah, itu kalau dari Ana itu untuk peralihannya. Nah, berikut ini habis itu kita lanjut ke sesi kedua. Oh ya, satu lagi, ini tadi kesimpulan dari tim kontra itu sebenarnya kurang tepat karena pembahasannya itu lebih mengarah kepada apa ya? Kepada yang pembahasan sesi kedua gitu. Nah, karena kan tadi belum ada kesepakatan ya kalau mata uang itu harus dibuat dalam bentuk dinar, dalam bentuk emas gitu. Dan sedangkan tadi langsung kesimpulannya itu berupa emas gitu. Nah, ini kurang cocok gitu, kurang pas untuk dijadikan sebagai kesimpulan. Nah, sekarang kita masuk ke ronde kedua, itu adalah pembahasan tentang apakah cadangan emas harus segera menggantikan mata uang dolar sebagai mata uang internasional. Ini berkaitan dengan isu dinar katanya kembali kepada zaman dulu. Ini nanti bersinggungan bagaimana kalau mata uang itu jadi dinar aja, dinar dirham aja, atau ini balikin nanti sebagai gold standard aja. Nah, nanti pembahasannya lebih ke sana. Nanti silakan jadi teman-teman berdiskusi tentang topik ini. Mungkin bisa dimulai dari tim pro dulu ya. Baik, 3 menit untuk tim pro. Silahkan menyampaikan pernyataannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Nadia Fajriana Barda yang akan menyampaikan mosi pada ronde kedua ini yang berjudul Apakah cadangan emas harus segera menggantikan mata uang dolar sebagai mata uang internasional? Jika kita berbicara mengenai sejarah alat transaksi yang telah digunakan oleh manusia, pasti sangat panjang, mulai dari awalnya ada sistem barter hingga saat ini yang kita kenal sebagai fiat money atau uang kertas. Beberapa ahli ekonomi mendefinisikan uang itu sendiri sebagai suatu benda yang dapat diterima secara umum oleh masyarakat yang digunakan sebagai nilai ukur dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Uang ini juga digunakan sebagai alat untuk menimbun kekayaan. Dari masa ke masa, manusia terus berusaha untuk menciptakan segala sesuatu menjadi lebih mudah untuk digunakan. Salah satunya perubahan pada bentuk uang. Namun, sayangnya perubahan uang yang dilakukan tidak semua berjalan sesuai harapan. Fiat money atau uang kertas yang saat ini kita kenal, awal mulanya diciptakan di Cina pada tahun 997 Masehi dengan alasan untuk membuat kenyamanan. Uang kertas yang kita gunakan ini kita bisa lihat itu lebih fleksibel dan lebih mudah untuk digunakan kemana-mana. Namun sangat disayangkan, di antara kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh uang kertas tersebut, ternyata memiliki sisi negatif yang terbilang cukup tinggi. Selain dikarenakan uang kertas itu sendiri tidak memiliki nilai intrinsik dan nilai pada fisiknya, hanya dengan kepercayaan dan persepsi yang diberikan oleh pemerintah menyebabkan uang kertas itu menjadi nilai berharga. Karena hal tersebut menyebabkan uang kertas mudah terkena inflasi. Berbeda dengan sistem transaksi yang sebelumnya digunakan, yaitu standar emas. Emas memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh mata uang kertas. Nilai emas bisa dibilang relatif lebih stabil dan aman untuk digunakan sebagai investasi dalam jangka panjang. Kita tidak perlu khawatir nilai emas ini akan tergerus dengan waktu. Karena pemerintah juga tidak bisa untuk membuat emas ini semena-mena. Dengan data dan alasan yang telah saya paparkan, kami dari tim PRO setuju untuk kembali menjadikan cadangan emas sebagai mata uang internasional pengganti dolar. Sekian pemaparan dari saya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya 3 menit untuk tim kontra, silakan menyampaikan pendapatnya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Nadia dari Info. Sebelum saya menjelaskan alasan-alasan mengapa tim kami tidak setuju dengan standar emas, di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat bagaimana standar emas itu dapat terjadi. Penggunaan sistem standar emas ini awal mulanya
pada tahun 1821. Saat itu pemerintah Inggris menggunakan sistem standar emas dalam menentukan nilai pound sterling sebagai alat pembayaran. Penerapan sistem standar emas ini pun diikuti oleh negara-negara lain di Eropa seperti Jerman dan Prancis hingga sampai digunakan juga oleh Amerika Serikat. Sistem standar emas pun menjadi sistem moneter yang berlaku di kancah internasional, di mana hampir semua negara menggunakan sistem tersebut. Akan tetapi penjaminan uang kertas berupa logam berharga seperti emas itu mengalami pasang surut yang berarti kurang stabil. Dan sistem ini mulai ditinggalkan ketika terjadi kekacauan politik di Eropa yang mengakibatkan pecahnya Perang Dunia I dan II. Uang fiat sepenuhnya menggantikannya. Uang fiat dapat diterima semua orang karena pemerintah menjaminnya. Jadi itu berharga dan berguna sebagai alat pembayaran karena pemerintah mengatakan demikian. Dan di sini tim kami tidak setuju jika cadangan emas menggantikan mata uang dolar karena yang pertama ketersediaan emas itu terbatas dan bahkan cukup langka. Tidak semua negara memiliki tambang emas, akibatnya standar emas akan lebih menguntungkan bagi negara-negara yang memiliki cadangan emas besar seperti Cina dan yang lain-lain. Bagi negara yang tidak memiliki tambang emas, mereka hanya dapat memperoleh melalui profit perdagangan. Lalu yang kedua, dolar Amerika Serikat masih memiliki alasan yang sangat kuat sebagai mata uang internasional. Salah satu yang pertama adalah kurs atau pergerakan naik turunnya nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat relatif stabil dan paling stabil dibanding negara yang lain. Lalu yang kedua, alasannya Amerika Serikat adalah negara pemenang Perang Dunia Kedua dan Amerika Serikat juga memberi banyak bantuan berupa uang, tenaga dan yang lain-lain kepada negara-negara di dunia untuk membantu memulihkan kondisi negara yang rusak akibat Perang Dunia Kedua. Secara langsung maupun tak langsung, Amerika sendiri yang telah menempatkan mata uangnya sebagai mata uang internasional. Bayangkan jika ada negara yang menggantikan acuan mata uangnya dari dolar ke emas, apakah Amerika Serikat bakal terima gitu aja? Yang ada malah diperangi oleh Amerika Serikat. Boleh berusaha memperbaiki ekonomi, tapi jangan cari mati. Mungkin itu saja pemaparan materi atau penyanggahan yang saya bawakan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Rafli. Selanjutnya 2 menit untuk tim pro, silakan menanggapi pendapat dari tim kontra. Baik, terima kasih kepada Kak Rafli atas argumennya. Saya izin menyanggah kembali. Sebelumnya dari tim kontra telah menyatakan bahwa kurs nilai tukar mata uang dolar itu lebih relatif stabil dan bisa dibilang paling stabil dibandingkan dengan mata uang lain. Kenapa? Dikarenakan Amerika adalah negara pemenang dari Perang Dunia Kedua. Namun sepertinya ada beberapa poin yang telah dilupakan oleh tim kontra. Bahwasanya setelah negara-negara itu selesai menggunakan sistem Bretton Woods, tepatnya setelah tahun 1971, fiat money, mata uang yang digunakan pada saat itu, tercatat telah mengalami krisis sebanyak 8 kali krisis ekonomi dan juga 7 kali krisis global. Sedangkan untuk mata uang emas baru tercatat 1 kali mengalami krisis ekonomi, yaitu pada masa dinasti Mamluk. Dan perlu diingat juga, salah satu penggunaan emas tidak hanya sebagai alat transaksi, namun juga sebagai alat penimbun kekayaan. Karena harga emas yang stabil dalam jangka waktu yang panjang, ini sangat memungkinkan bagi kita untuk menjadikan emas sebagai barang investasi. Jika kita kembali menggunakan sistem standar emas, yaitu jumlah uang yang beredar sama dengan jumlah pasokan emas, hal tersebut dapat mengurangi peningkatan jumlah uang yang beredar secara berlebihan yang dapat menyebabkan inflasi yang sampai saat ini pun negara kita tercinta belum bisa mengatasinya dengan cukup baik. Terima kasih pemaparan dari saya. Terima kasih untuk Nadia. Selanjutnya 2 menit untuk tim kontra. Silakan beri tanggapan. Baik, terima kasih kepada tim pro. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa sanggahan.
dari tim Pro. Jadi sebelumnya tim Pro bilang memang benar emas itu tidak terkena inflasi dan memiliki nilai yang tetap. Tetapi nilai yang tinggi ini membuat adanya kesulitan dalam melayani transaksi yang bernilai lebih kecil dibanding dengan nilai emas. Penerapan sistem ini juga akan memicu munculnya oknum yang melakukan perbuatan curang, seperti mengurangi kadar emas atau bahkan memalsukan emas. Dan tim kami juga melihat apa yang terjadi pada tahun 1931, yang di mana Inggris mengalami depresi berat. Orang tidak lagi percaya dengan uang kertas dan lebih menyukai emas untuk menyimpan kekayaan. Semakin mendorongnya lonjakan permintaan emas sampai di titik di mana bank sentral kehabisan emas. Sedangkan untuk mau menggunakan emas sebagai mata uang itu, bank sentral harus menimbun banyak emas. Dan kita tahu emas itu logam mulia yang terbatas dan langka. Dan tentu saja tidak aman untuk ekonomi negara. Kenapa? Karena membatasi kemampuan perekonomian untuk tumbuh dan kebijakan moneter tidak bisa digunakan untuk menstabilkan perekonomian negara. Para ahli di bidang ekonomi percaya bahwa resesi ekonomi itu bisa dengan efektif dikurangi dengan meningkatkan pasokan uang selama krisis ekonomi berlangsung. Tapi pemberlakuan gold standard atau standar emas ini akan menyebabkan peredaran uang akan ditentukan oleh pasokan emas. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya 1 menit untuk tim Pro. Baik, di sini saya akan memaparkan argumen saya terhadap mosi pagi ini. Selain mengurangi inflasi, penggunaan emas juga dapat mengurangi ketidakpastian perdagangan internasional karena di bawah standar emas, nilai tukar internasional tetap antara negara-negara yang berpartisipasi menggunakan emas. Ketika mengimpor sebuah negara secara tidak langsung membayarnya dengan emas, itu mengurangi jumlah uang yang beredar. Dan jumlah uang yang beredar lebih terkendali. Pendapat senada juga pernah disampaikan oleh Umar Ibrahim Fadilo sebagai ilmuwan Islam dari Spanyol. Sesungguhnya setiap dolar yang dicetak oleh The Fed adalah inflasi yang harus dibayar oleh seluruh penduduk dunia. Setiap utang yang dilakukan oleh Amerika Serikat adalah beban hutang bagi semua negara-negara di dunia. Penyebabnya hanya karena dolar Amerika tidak bernilai apapun selain karena nominalnya sendiri. Sebaliknya, emas dipercaya dapat meminimalisir risiko moneter dibandingkan fiat money. Hal ini karena emas memiliki karakteristik yang memenuhi persyaratan ideal sebagai mata uang, yaitu pertama, emas memiliki nilai intrinsikik yang nilainya tidak diragukan, penyimpanan nilainya lebih aman, tidak mudah rusak, bahkan tahan lama walaupun telah ditransaksikan berulang kali. Terakhir, karena kestabilannya. Hal ini berdasar riwayat oleh Imam Bukhari bahwa suatu ketika Rasulullah menyuruh Urwah membeli kambing seharga 1 dinar dengan Urwah mendapat 2 kambing. Dan bila diasumsikan kambing berukuran sedang harganya 0,5 dinar, maka tidak akan jauh berbeda bila dibandingkan sekarang. Karena 1 dinar saat ini adalah 1,3 juta, artinya setelah lebih dari 14 abad, daya beli dinar itu tetap. Dengan metode ini, risiko kurs akan sangat minimal dan juga tidak ada unsur gharar, dan menghindari moral hazard traders dengan memanfaatkan keuntungan ganda akibat selisih nilai tukar kurs. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Marwah. Selanjutnya 1 menit 30 detik untuk tim kontra. Dijelaskan. Silakan tim kontra. Tim kontra ada lagi yang mau disampaikan? Oke, kalau gitu kita cukupkan. Baik, saya kembalikan ke Bang Nafis. Ya, jadi ini sebenarnya pembahasannya itu soal ini ya. Ini emas atau uang kertas gitu ya, uang fiat gitu ya. Kalau sebenarnya di sini tadi masih agak bingung. Sebenarnya kalau dari pembahasannya ini mau pakai emasnya sebagai mata uang atau emasnya itu sebagai gold standar. Ya tadi belum jelas. Diskusi ini belum dijelaskan, belum dipisahkan antara pembahasannya mau pakai emaskah sebagai mata uang atau emas sebagai jaminan penerbitan uang. Itu belum dipisahkan di situ.
Karena kan beda masalahnya dan beda juga apa kelebihannya gitu ya. Kalau misalkan emas itu dijadikan mata uang, artinya apa? Artinya kalian kemana-mana bawa emas. Kalau kalian mau ke warteg, bayarnya pakai emas, gitu ya. Kalian beli nasi nih, pakai tongkol, bayarnya pakai emas. Nah, tapi kalau misalkan kalian itu bilang membahasnya gold standard, artinya jumlah uang itu harus sama kayak jumlah emas. Ya tadi di kesimpulannya di pembahasan sebelumnya itu kan udah dijelasin bahwasanya emas yang beredar sekarang itu adalah 9 triliun US dollar nilainya. Sedangkan uang itu sampai 37. Artinya apa? 37 triliun US dollar. Artinya apa? Artinya di situ ada rasio, beda banget rasionya, jauh. Jauh lebih banyak uang kertas. Karena apa? Karena kita nggak pakai gold standard lagi. Tapi konsekuensinya kalau kita pakai gold standard, jumlah nilai emas itu harus setara, jumlah nilai uang yang beredar harus setara dengan jumlah emas yang ada disimpan di bank. Nah, kenapa waktu itu di Great Depression itu diganti sistemnya? Karena nilai transaksi itu lebih besar daripada jumlah emas yang ada. Dulu, teknologi belum secanggih sekarang, terutama teknologi pertambangan. Emas-emas yang dihasilkan itu yang diambil dari bawah tanah itu, dari dalam bumi itu, volumenya belum bisa sebesar sekarang. Maka sedangkan waktu itu ada tuntutan transaksinya itu dilakukan besar-besaran. Karena waktu itu lagi Perang Dunia Pertama. Jadi nilai-nilai transaksi yang antar negara itu ya beli-beli pesawat tempur, beli-beli tank, beli-beli senjata, itu nilainya itu jauh lebih besar daripada emas yang ada. Akhirnya apa? Memang nggak terjadi inflasi, tapi terjadinya apa? Terjadinya deflasi. Deflasi itu di mana barang itu ada, tapi nggak tahu belinya pakai apa. Karena kalian bayangin aja gini sederhananya. Anggap aja ikan itu harganya 5.000 rupiah ya. Tapi di dunia ini cuman ada uang yang beredar itu 3.000 rupiah. Nah, gimana caranya biar kita bisa beli ikan itu? Dan kan kita tuh nggak tahu nih 3.000 pakai uang. Sisanya pakai apa 2.000 lagi? Kan nggak tahu nih. Itu waktu itu case-nya mirip kayak gitu. Kasusnya sama kayak analogi tadi. Jadi harga total biayanya itu yang dibeli itu lebih besar daripada jumlah emas yang ada. Akhirnya negara itu kebingungan. Jadilah waktu itu akhirnya Great Depression, depresi besar-besaran. Depresi itu artinya apa? Depresi itu artinya ekonomi itu langsung lesu karena transaksi itu nggak bisa dilakukan. Akhirnya apa? Banyak perusahaan-perusahaan barangnya nggak laku, dan akhirnya dia tutup, banyak PHK, akhirnya banyak terjadi pengangguran, kan gitu. Nah, setelah itu makanya dibuatlah, akhirnya diganti sistemnya, ya kan? Diganti sistemnya dari gold standard itu, akhirnya diubah jadi dibuatlah pertemuan. Akhirnya ada akhirnya keputusan bahwasanya oh ya udah nih kita karena Amerika waktu negara pemenang Perang Dunia Pertama tadi benar. Nah, akhirnya dibuatlah Amerika sebagai dolar patokan. Akhirnya karena dulu yang menerbitkan uang itu berdasarkan gold standard itu adalah Amerika, akhirnya sekarang dolar Amerika dijadikan sebagai apa? Sebagai acuan. Sebagai acuan dan setiap negara berhak untuk membuat mata uangnya sendiri. Nah, di sini Amerika bebas untuk menerbitkan uangnya tanpa harus berpatokan ke gold standard. Nah, akhirnya uang itu bisa jumlah uang yang beredar itu menyesuaikan sama jumlah transaksinya lagi. Nah, tapi nanti muncul masalah baru. Waktu itu Amerika karena dia nggak harus menerbitkan gold standard, Amerika tergila-gilaan menerbitkannya. Menerbitkan uang terlalu gila-gilaan, akhirnya terjadi inflasi. Uang yang beredar terlalu banyak dibandingkan jumlah transaksi ada. Akhirnya apa? Konsekuensinya uang itu jadi nggak berharga lagi. Nah, inflasi itu kan terjadi karena uang itu terlalu banyak, jadinya uang itu kehilangan unsur berharganya. Nilainya jadi nilai belinya itu jadi lemah. Daya belinya itu jadi lemah. Uangnya terlalu banyak, produknya terlalu dikit. Karena produk terlalu dikit, akhirnya jadi langka. Harganya naik melebihi jumlah uang yang beredar. Itulah proses inflasi. Inflasi itu ditandai dengan kenaikan harga-harga barang. Tapi sebenarnya adalah barang itu karena masyarakat daya belinya terlalu besar, akhirnya banyak yang beli,
produksinya nggak menyesuaikan. Akhirnya apa? Yang terjadi apa? Barang-barang jadi langka. Duitnya banyak nih, tapi barangnya nggak ada yang bisa dibeli. Akhirnya nilai barang naik jauh di atas daya beli uang. Akhirnya daya beli uang jadi melemah. Jadi kayak gitu sebenarnya proses dari nilai beli uang itu dan hubungannya antara daya jual dan daya beli, kayak gitulah skemanya gitu. Nah, itu kalau membahas tentang yang sesi sekarang itu. Jadi perlu digarisbawahi nanti pembahasan itu sebenarnya mengarah kemana? Apakah kalian mau menjadikan emas itu sebagai mata uang atau kalian mau menjadikan emas itu sebagai standar penerbitan uang? Itu harus dikasih benang merah gitu untuk memisahkan materinya. Nah, karena konsekuensinya berbeda. Oke, berarti lanjut aja ke ronde ketiga kali ya. Apakah serikat buruh menjadi solusi kekuatan mata uang sebuah negara? Baik, Kak. Terima kasih kepada pemantik serta moderator. Saya Aziza, selaku tim Pro, akan memaparkan mosi kita pada pagi ini, yaitu apakah serikat buruh menjadi solusi kekuatan mata uang sebuah negara. Terlebih dahulu, saya akan memaparkan latar belakang dari mosi ini. Secara historis, lahirnya hukum perburuhan di dunia terkait erat dengan revolusi industri yang terjadi di Eropa, khususnya di Inggris pada abad ke-19. Revolusi industri yang ditandai dengan penemuan mesin uap telah mengubah secara permanen hubungan buruh dengan majikan. Undang-undang perburuhan pertama muncul di Inggris tahun 1802. Undang-undang pertama ini adalah jaminan perlindungan terhadap kesehatan kerja dan keselamatan kerja. Undang-undang perlindungan inilah yang menandai berawalnya hukum perburuhan. Definisi dari serikat buruh sendiri adalah organisasi yang dapat dipahami sebagai asosiasi atau perkumpulan pekerja yang memiliki tujuan serupa, yakni melindungi hak pekerja dan karyawan yang menjadi anggotanya. Dalam ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serikat buruh atau serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja, baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, dan demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan dan membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dari keluarganya. Agar tujuan ini dapat tercapai, undang-undang memberikan peran penting kepada organisasi buruh yang disebut serikat buruh itu. Terdapat juga dasar hukum lainnya perihal berdirinya serikat pekerja, yakni pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Salah satu isinya, dengan terpenuhnya hak buruh, diharapkan hubungan industri dapat semakin harmonis, adil untuk semua pihak. Pihak perusahaan pun dapat mengoptimalkan bisnisnya tanpa ada kendala soal konflik perusahaan. Sebagai salah satu contoh, serikat pekerja yang ada di Indonesia seperti KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Di dalam organisasi tersebut terciptanya kehidupan dan demokratis, berkeadilan dalam hubungan industrial, dengan membela serta melindungi hak dan kepentingan afiliasi. Dalam organisasi serikat buruh di sana, para anggota buruh dilatih untuk mengembangkan keterampilan dan melatih dengan program-program training, peningkatan kemampuan kerja yang dengan ini dapat membuat perusahaan menjadi lebih meningkat perekonomiannya hingga kini. Dalam satu perusahaan penting adanya serikat buruh. Kenapa? Karena semata untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut, kemudian penyelesaian perselisihan industrial, tepat aspirasi pekerja kepada manajemen perusahaan, dan menyalurkan aspirasi secara demokratis. Maka kami selaku tim Pro menyatakan secara lugas mendukung penuh mosi ini. Ya, dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Aziza. Selanjutnya 3 menit untuk tim kontra, silakan menyampaikan pendapatnya. Baik, izinkan saya dari tim kontra untuk menyampaikan pendapat dan penjelasan terkait mosi apakah serikat buruh dapat menjadi solusi kekuatan mata uang sebuah negara. Nah, pada awalnya memang serikat buruh dibentuk karena adanya peristiwa pahit, yakni penindasan dan perlakuan di luar batas kemanusiaan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkemampuan secara sosial, ekonomi, maupun para pengusaha pada saat itu.
Pada saat itu juga para pekerja tidak diberikan hak apapun, yang mereka miliki hanyalah kewajiban untuk mentaati perintah dari majikan atau tuannya. Namun pada zaman ini, bukankah para pekerja atau buruh ini sudah memiliki hak-hak yang bahkan hak-hak tersebut sudah tertera dalam undang-undang. Contohnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, bahkan para pekerja ini juga memiliki hak-hak normatif, yang mana hak-hak normatif ini wajib dipenuhi oleh pengusaha atau perusahaan tempatnya bekerja. Beberapa di antara bentuk hak normatif pekerja yang harus diberikan oleh perusahaan atau pengusaha, yaitu upah minimum, pesangon, perlindungan sosial, THR keagamaan, upah lembur, serta waktu istirahat. Tujuan dibentuknya serikat buruh sebenarnya untuk mensejahterakan para buruh, namun pada kenyataannya ada saja serikat buruh yang dibangun hanya sekedar nama di atas kertas atau hanya sekedar papan nama saja. Padahal sebetulnya tujuan mereka membangun serikat pekerja adalah mendukung kebijakan-kebijakan perusahaan belaka, bahkan dengan tega mereka mengorbankan kepentingan para pekerja yang menjadi anggotanya. Nah, dalam proses berlangsungnya suatu hubungan industrial ini tidak selalu seperti yang diharapkan. Majikan seringkali menempatkan pekerja atau buruh pada posisi yang rendah sebagai faktor ekstern yang kurang diperhatikan. Oleh karena itu, keberadaan serikat pekerja atau buruh dan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja atau buruh ternyata masih banyak menimbulkan masalah. Contohnya saja pada Orde Baru, masalah yang timbul pada serikat pekerja atau buruh pada umumnya terdapat pada ketidakmandirian serikat pekerja atau buruh. Serikat buruh pada saat itu hanya ada satu, yaitu SPSI. Dan SPSI dianggap oleh banyak kalangan sebagai corong atau boneka majikan. Seringkali SPSI tidak menyuarakan aspirasi dari para pekerja atau buruh ini, dan ironisnya mereka hanya menyuarakan aspirasi majikan. Keberadaan serikat buruh atau pekerja ini dalam satu perusahaan juga menimbulkan masalah dalam rangka pembuatan perjanjian kerjasama karena belum ada peraturan pelaksanaannya pada saat itu. Hal ini memicu serikat pekerja atau buruh yang mempunyai anggota minoritas untuk menghasut atau bahkan mengancam buruh yang bukan anggotanya untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengarah pada perselisihan perburuhan. Dan juga dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 membuka peluang untuk didirikannya serikat kerja atau buruh yang lebih dari satu dari perusahaan. Dan ini juga menimbulkan masalah. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, cukup. Untuk tim pro, silahkan. Ya, terdengar suaranya. Perkenalkan, saya Fadilah. Saya selaku tim pro izin memaparkan sanggahan atas argumen yang sebelumnya disampaikan oleh tim kontra. Tadi tim kontra bilang, majikan sering menempatkan pekerja atau buruh pada posisi yang rendah sebagai faktor ekstern yang kurang diperhatikan. Maka dari itu, pembentukan SP atau SB ini dianggap penting. Ya, karena memungkinkan terjalinnya hubungan yang baik antara karyawan dan perusahaan. Hal yang mendasari terbentuknya serikat ini adalah agar karyawan dapat terpenuhi haknya terkait dengan gaji, jam kerja, hingga lingkungan kerja mereka. Jadi, ketika ada karyawan yang merasa haknya tidak dipenuhi oleh perusahaan, maka serikat pekerja akan membantu mereka untuk menyelesaikannya dengan berbagai cara. Lalu, serikat pekerja juga memiliki beberapa tujuan yang penting, diantaranya membela hak para pekerja, terus memperbaiki aturan di perusahaan karyawan. Juga tidak bisa dipungkiri bahwa fungsi dan manfaat serikat pekerja adalah untuk bisa membantu karyawan agar pendapat mereka juga turut didengarkan oleh perusahaan. Kemudian tujuan kehadiran serikat pekerja idealnya adalah untuk melindungi hak-hak karyawan atau buruh. Ini disebabkan oleh kedudukan antara pekerja dengan pemberi pekerja seringkali tidak seimbang, meskipun keduanya saling membutuhkan satu sama lain. Namun, apabila tidak dijembatani oleh suatu organisasi yang mampu menyeimbangkan kedudukan pengusaha dan pekerja, maka potensi konflik dapat dengan mudah terjadi. Disinilah peran serikat pekerja sebagai kekuatan penyeimbang menjadi penting. Sederhananya, serikat pekerja atau serikat buruh merupakan organisasi yang dibentuk untuk melindungi hak-hak karyawan atau buruh. Siapa yang mendirikan? Ya, pekerja untuk pekerja itu lagi. Khususnya pada pasal 1. Udah, Kak. Udah. Terima kasih ya. Selanjutnya kita beralih ke tim kontra. 1 detik 5
1 menit 50 detik. Baik, oke. Di sini saya akan jelaskan sanggahan saya yang saya serap dari tim pro sendiri. Yang saya serap dari pendapat Kak Fadilah tadi, tujuan utama serikat pekerja adalah perlindungan hak karyawan dan lain sebagainya yang telah disebutkan oleh tim pro. Namun kan mosi kita pada pagi hari ini yaitu adalah apakah serikat buruh memperkuat dapat menjadi solusi kekuatan mata uang negara. Nah, yang saya cari di beberapa sumber seperti di website Google, saya membaca 3 judul besar, yaitu fungsi serikat pekerja, tujuan didirikannya organisasi ini, manfaat ideal keberadaan organisasinya. Tidak ada satupun yang mengatakan bahwasanya serikat pekerja ini akan menjadi solusi kekuatan mata uang negara. Mungkin itu saja sanggahan saya. Baik, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, selanjutnya 1 menit 30 detik untuk tim pro. Saya ingin lagi ya. Masih tentang yang argumen yang kedua dari tim kontra. Saya salah lagi argumennya. Tadi tim kontra juga bilang serikat buruh pada masa itu hanya ada satu, yaitu SPSI, yang dianggap oleh banyak kalangan sebagai corong atau boneka majikan. Maka dari itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 membuka peluang untuk didirikannya serikat pekerja atau buruh lebih dari satu perusahaan. Adanya serikat pekerja atau buruh yang lebih dari satu dalam satu perusahaan merupakan perwujudan dari sikap demokratis buruh. Namun memang pada umumnya buruh masih belum mempunyai kematangan demokrasi. Demokrasi sering disalahartikan dengan pemogokan, penganiayaan, atau bahkan pengerusakan. Kita ambil contoh, PT Apak Inti Corpora atau APSINTI merupakan produsen yarn dan tekstil terkemuka dari Indonesia. Perusahaan ini mengoperasikan permintaan benang dan pertenunan kain terbesar di dunia dalam satu lokasi di Bawen, Semarang, Jawa Tengah. Berdiri pada tahun 89 dengan jumlah karyawan kurang lebih mencapai 7.200 karyawan. Namun pada pertengahan tahun 94 perusahaan ini mengalami penurunan produksi dikarenakan PT Apak Inti Corpora ini memiliki pekerja yang sangat banyak karena merupakan pabrik permintaan dan penurunan terbesar di Indonesia. Oleh sebab itu, perusahaan harus memberikan perlindungan terhadap pekerjaannya. Maka untuk melindungi serta memperjuangkan hak-hak mereka dalam bekerja, dibentuklah suatu serikat pekerja. Pembentukan serikat pekerja ini sangat bermanfaat bagi pekerja karena serikat pekerja selalu berusaha memberikan perlindungan terhadap pekerja. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Fadila. Selanjutnya 1 menit 30 detik untuk tim kontra. Dipersilahkan. Tim kontra, silakan beri tanggapan lagi. Oke, baik. Mungkin cukup ya dari tim kontra. Baik, selanjutnya saya serahkan ke Bang Hafiz. Ya, sebenarnya kalau diskusi ini ya, kalau ini lomba ya, kalau ini lomba sebenarnya ini yang menang bukan tim kontra, bukan tim pro ini. Kalau yang menang si Rafli sih tadi. Karena ini sebenarnya pembahasannya ini sebenarnya di luar konteks semua ya. Karena kalau kita lihat mosinya itu kan apakah serikat buruh menjadi solusi kekuatan mata uang sebuah negara. Nah, kalau menurut Ana pribadi, ini sebenarnya sedikit masukan ya kalau untuk penentuan judulnya. Sebenarnya mosi itu harus debatable, harus bisa didebatkan atau bisa didiskusikan. Kalau judul yang ini sebenarnya apakah serikat buruh bisa menjadi solusi kekuatan mata uang sebuah negara? Jawabannya nggak bisa gitu. Karena beda sekali perannya serikat buruh itu memang bukan
sebagai kebijakan, nggak berpengaruh di kebijakan fiskal ataupun moneter, nggak ada hubungannya ke sana gitu. Jadi, nah yang namanya serikat buruh itu memang antara pekerja dan hubungannya antara hubungan pekerja dan hubungan industri. Yang dibahas dari tadi, baik di pembukaannya tim pro ataupun tim kontra, semuanya itu menyinggung menyinggung antara serikat kerja dengan industri. Lebih ke arah fungsi serikat kerja, hubungan serikat kerja dengan industri. Nah, nggak ada disinggung sama sekali masalah tentang hubungannya dengan mata uang negara, dan memang nggak ada gitu. Dan memang nggak ada, bukan salah dari bukan sepenuhnya salah dari pro-nya kontranya, karena ini memang sebenarnya mosinya agak kurang debatable gitu. Nah, ini harusnya sebuah mosi itu tuh memang ada korelasinya, ada hubungannya antara variabel A dan variabel B. Jadi ada hubungannya antara pembahasan satu dengan pembahasan yang lain. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan Ana jurinya sekarang ini yang menang siapa? Yang menang si Rafli tadi. Memang benar, Ana setuju. Nggak ada pembahasannya dengan hubungan langsung antara serikat kerja dengan apa itu namanya? Tadi mata uang negara, nggak ada hubungannya. Paling ini kalau bisa dihubung-hubungkan juga itu sangat jauh sekali. Gimana contohnya? Misalkan serikat kerja, ini pekerja. Ada serikat pekerja jadi bisa negosiasi dengan perusahaan. Perusahaan lebih memanusiakan pekerja. Akhirnya apa? Pekerja bersemangat, pekerja juga terpenuhi kebutuhannya, akhirnya produktivitasnya naik, tingkat produksinya meningkat, perusahaan bisa mencetak lebih banyak laba. Kalau lebih banyak keuntungan, perusahaan bisa lebih berkembang, bisa menghasilkan lapangan pekerjaan lain. Akhirnya apa? Tingkat ekonomi meningkat. Ya kan? Tingkat ekonomi meningkat, akhirnya apa? Pertumbuhan ekonomi naik. Nah, pertumbuhan ekonomi naik bisa bisa untuk meningkatkan keinginan investor luar untuk berinvestasi di Indonesia. Akhirnya apa? Apabila banyak investor luar negeri yang berinvestasi, maka akhirnya cadangan devisa negara juga jadi lebih banyak gitu. Kalau kalau misalkan dolar itu lebih banyak, cadangan devisa itu banyak dolarnya, nilai rupiah itu bisa lebih menguat. Karena dolar itu jadi lebih murah di Indonesia. Paling kalau bisa dihubungkan sejauh itu hubungannya. Jadi nggak ada hubungan langsung gitu. Nah ini kalau pesertanya sih sebenarnya harusnya lebih aware gitu. Kayak kalau Anda di tim kontra cukup bilang aja, ya nggak ada hubungannya gitu. Kalau Anda di tim kontra cukup gitu aja, memang nggak ada hubungannya ini. Gimana pun tim pro bakal kalah gitu. Bakal kalah debat dari sisi manapun. Nah ini, jadi mosinya ini kurang debatable gitu ya. Nah, mungkin itu aja sih kalau dari Ana. Nah, akhirnya ini gimana MC? Langsung kesimpulan atau gimana? Mungkin kesimpulan dari masing-masing tim dulu, baru nanti kesimpulan dari Bang Hafiz. Oh ya, oke. Nah. Oke, untuk tim pro, silakan membacakan kesimpulannya 5 menit. Maaf Kak, sebelumnya tim pro, jujur aja sebenarnya kesimpulan dari tim pro adalah apa yang sudah dipaparkan oleh Bang Nafis. Terima kasih. Boleh dibacain ulang? Gimana kesimpulan dari timnya? Oke, kalau gitu ke tim kontra dulu, nanti baru ke tim pro lagi ya. Yang tim kontra, silakan kesimpulannya. Oke, baik teman-teman semuanya. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah dipaparkan oleh teman-teman kami, yaitu tim kontra. Untuk materi yang pertama,
sesuai dengan penjelasan yang tadi sudah dipaparkan, kami tidak setuju dengan adanya integrasi mata uang internasional karena setiap bangsa punya kekayaan sumber daya yang harganya berbeda-beda. Dan alhasil banyak dari mereka yang tidak mau kalau mata uangnya disamakan dengan mata uang negara lain. Selain itu, bagi beberapa negara, mata uang juga dipakai untuk menunjukkan kedaulatan bangsa. Jadi ada faktor-faktor ego ekonomi yang dimiliki negara supaya tetap memiliki mata uangnya masing-masing. Dan kemudian untuk materi yang kedua yaitu emas yaitu emas dijadikan sebagai mata uang. Kami tetap tidak setuju emas itu dijadikan sebagai mata uang, tetapi di sini tuh akan muncul banyak permasalahan baru. Misalnya akan banyak oknum yang memalsukan emas dan akan banyak orang yang tidak mendapatkan emas. Kemudian alasan yang paling penting adalah dengan seiring perkembangannya zaman dan semakin pesat, kita juga membutuhkan emas yang lebih banyak. Dan sesuai fakta yang telah tadi dijelaskan oleh teman-teman kami, emas tidak akan mampu memenuhi kebutuhan ekonomi dengan jumlah yang besar. Oke, kemudian untuk materi yang ketiga, yaitu serikat buruh tidak menjadi solusi kekuatan mata uang sebuah negara. Karena tujuan dibentuknya serikat buruh sebenarnya untuk mensejahterakan para buruh atau para pekerja, bukan untuk menjadi solusi kekuatan mata uang. Dan seperti apa yang sudah dipaparkan tadi, sampai saat ini belum ada hubungan yang erat antara serikat buruh dan kekuatan mata uang suatu negara. Dan kesimpulannya adalah serikat buruh bukanlah faktor utama untuk mendukung kekuatan mata uang sebuah negara. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembali lagi ke tim Pro. Boleh dibacakan kesimpulannya dari sesi pertama hingga sesi terakhir. Untuk bahasan yang kedua dulu, bahwasanya di sini kesimpulannya bahwasanya emas dipercaya dapat meminimalkan risiko moneter dibandingkan pada fiat money. Hal ini karena emas memiliki karakteristik yang memenuhi persyaratan ideal sebagai uang, yaitu ketika emas memiliki nilai intrinsik yang nilainya tidak diragukan. Berdasarkan hukum Islam, 1 dinar setara dengan 4,22 gram emas murni atau satu special drawing right, sehingga wajar bila semua negara sangat menginginkan untuk menimbun emas sebanyak mungkin. Yang kedua, keberadaannya langka. Yang ketiga, bersifat padat, artinya padat secara struktur dan bernilai besar sehingga untuk membeli barang bernilai besar cukup mengambil sedikit bagian dari emas. Yang keempat, penyimpan nilai yang aman. Yang kelima, tidak mudah rusak bahkan tahan lama walaupun telah ditransaksikan berulang kali. Yang keenam, emas tidak dapat diciptakan dan dirusak. Yang ketujuh, terakhir karena kestabilannya. Hal ini berdasarkan riwayat oleh Imam Bukhari bahwa suatu ketika Rasul mungkin ketika itu Rasulullah menyuruh Urwah membeli kambing seharga 1 dinar, dengannya Urwah mendapat 2 kambing dan bila diasumsikan kambing berukuran sedang, harganya setengah dinar, maka tidak akan jauh berbeda bila dibandingkan sekarang. Karena 1 dinar saat ini telah mencapai 1,3 juta, artinya setelah lebih dari 14 abad daya beli dinar tetap. Untuk yang ketiga, bahasan ketiga, terbentuknya serikat buruh membuat pekerja dapat terpenuhi haknya terkait gaji, jam kerja, dan lain-lain. Dengan serikat buruh bisa membantu karyawan agar pendapatan mereka juga turut didengar oleh perusahaan. Dengan serikat buruh juga dapat melatih pekerja untuk mengembangkan keterampilannya. Itu saja. Yang ketiga tadi lebih ke kontra ya, maksudnya memang tidak ada. Cuman itu tim Pro hanya menyampaikan beberapa yang kira-kira memang ada gitu dari kita. Sekian dulu. Baik, terima kasih tim Pro. Oke, kita telah melihat kesimpulan dari kedua tim. Sekarang kita lihat tanggapan dan kesimpulan
atas kesimpulan tim pro dan kontra dari Bang Apis. Dipersilahkan. Ya, overall ya kalau kesimpulannya saya sudah nggak ada masalah ya. Ini kalau ini sih kesimpulan dari Ana sebenarnya bukan lebih kesimpulan, lebih pada review keseluruhan aja. Ini teman-teman kan kita ini sekarang kan sama-sama masih belajar gitu ya. Nah, maksudnya untuk literasi diskusi itu memang harus lebih kita hidupkan. Jadi apa yang teman-teman lakukan sekarang ini adalah bagian dari menghidupkan literasi diskusi. Nah, kalau misalkan sebuah diskusi itu pengen lebih hidup gitu ya. Nah, kalau Ana menyarankan, mungkin sistemnya itu bisa enak kalau nggak dibuat sistem debat. Karena kalau debat itu lebih biasanya itu lebih cenderung untuk diperlombakan. Karena dari sisi semangatnya juga, semangat dan vibes-nya juga ada beda gitu ya. Kalau kita debat dan kita ingin berdiskusi itu udah beda vibes-nya. Nah, dan kalau misalkan memang ini acara debat ya, memang ini untuk dipersiapkan debat, mungkin Anda bisa sarankan ini untuk materinya itu dibuat satu aja. Dibuat satu, tapi mungkin sesi waktunya itu diperpanjang sedikit. Nah, karena kalau misalkan sesi pembahasan itu terlalu banyak ya dalam satu waktu, itu tuh agak membingungkan gitu ya. Menurut Ana itu agak lebih membingungkan, karena akhirnya diskusinya itu nggak terfokus, apalagi kalau diskusinya itu di pembahasannya itu hanya sedikit waktunya gitu. Nah, lebih baik waktunya diperpanjang dan diskusinya itu hanya fokus pada satu tema aja. Nah, ini kan kalau kayak sekarang ini, menurut Ana antara tema intinya dengan subtemanya ini kan agak-agak jauh berbeda gitu. Contoh misalkan ini kan tema kita mata uang dunia antara tren kapitalis dan konsep komunis serta bagaimana ekonomi Islam menjadi solusi. Tapi untuk pembahasannya membahas mata uang internasional, membahas emas sebagai mata uang internasional, dan membahas serikat buruh. Nah, ini kan apa ya? Antara tema dan subtema itu kurang sinkron menurut Ana. Jadi kalau misalkan mau dibuat subtema itu juga harus diperhatikan juga tema intinya itu apa. Nah, itu kalau menurut Ana pribadi seperti itu. Nah, kalau untuk peserta, untuk kalau misalkan kalian memang mau berdebat, disarankan itu kalau untuk lomba, untuk tim pro itu harus menetapkan batasan masalahnya di mana. Batasan masalah itu akan memudahkan tim pro itu untuk menggiring arah pembicaraan. Nah, makanya kalau misalkan dari tim kontra, kalau tim pro-nya itu nggak membuat batasan, maka akhirnya nanti tim kontra itu juga bisa lebih leluasa gitu untuk menjebak argumennya teman-teman. Ini kalau lagi lomba ya konteksnya ya. Kalau kalian misalkan nanti ikut lomba di luar, terus ditentukan batasan masalahnya itu di mana. Jadi nanti kalau misalkan batasan masalahnya itu udah jelas, kalian bisa lebih enak untuk mengarahkan diskusinya ini kemana gitu. Nah, terus juga kalau untuk kesimpulan, untuk kesimpulannya itu tadi sudah bagus secara keseluruhan, kan tetapi kesimpulan itu sebenarnya ini maksudnya bukan sesi kesimpulan terakhir ya, sesi yang pembicara ketiga tadi ya. Nah, itu kesimpulan itu cukup untuk mereview apa yang udah kalian dibahas oleh pembicara 1 dan 2. Jadi jangan kesimpulan itu untuk membuat pembahasan baru lagi gitu. Nah, jadi kayak tadi contohnya di pembahasan yang pertama, itu kesimpulannya tim kontra itu enggak menyimpulkan, tapi lebih menambah pembahasan. Lebih menambah pembahasan yang baru. Dan seharusnya kesimpulan itu lebih bagus kalau misalkan kalian itu menyimpulkan apa yang udah dibilang oleh tim 1 dan tim 2. Serta serta
sanggahan dari tim kalian terhadap sanggahan dari tim lawan. Jadi tadi tim lawan ada ngasih sanggahan, kan disanggah lagi sama tim kalian. Nah, itu yang kalian tekankan lagi di kesimpulan. Nah, mungkin kalau untuk dari Ana itu aja. Secara umum tetap semangat teman-teman, apalagi kita itu kasih itu kan untuk organisasi literasi. Jadi harusnya memang kemampuan berdiskusi ini dibuat lebih banyak gitu. Dan saran Ana juga diberikan kepada penonton itu ada sesi tanya jawabnya. Jadi jangan jangan dibuat terpisah gitu. Jangan digabungkan jadi sesi peralihan. Jadi dibuat sesi khusus di jadwalnya kapan penonton itu bisa nanya gitu ya. Nah, karena kalau sesi peralihan ini kan memang terlalu general gitu untuk bisa kita buat sebagai sesi peralihan sesi pertanyaan gitu. Apalagi cuma 3 menit ya. Itu belum nanya juga udah kemakan setengah waktunya gitu kan. Apalagi nanti dijawab, buru habis waktunya gitu. Nah, kalau menurut anak seperti itu, teman-teman, semoga ini semangat berdiskusinya tetap ada, dan juga semoga kalian bisa improve kemampuan kalian dalam berdiskusi dan juga berdebat. Saran anak coba sering-sering ikut di forum-forum yang diadain FOSEI, supaya kalian bisa lebih tahu gimana kalau kampus-kampus lain itu berdiskusi gitu. Nanti kalau pengalaman berdiskusi kalian itu jadi lebih hidup lagi gitu saran. Ya mungkin itu aja. Jazakumullah khairan. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Bang Hafiz. Baiklah, kita udah melihat debat ya antara dua tim yang sangat kompeten dan semangat. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Para peserta menyajikan argumen yang cukup cerdas dan kritis. Oke, terakhir nih Bang, ada nggak saran atau masukan buat kita sebagai anggota muda KCA Lipia? Untuk anggota muda. Iya. Ya, untuk anggota muda. Di sini ada anggota mudanya ya? By the way. Ini yang tim debatnya bukan anggota muda? Udah pengurus? Anggota muda semua. Oh, ini anggota muda semua. Oh gitu. Ya, oke. Ya, untuk anggota muda, ini kan kalian itu ke depannya kan bakal mungkin berminat ya buat lanjut lagi ke KCA Lipia ya. Nah, saran Ana untuk anggota muda, kalau misalkan nanti kalian lanjut ke KCI Akses, pastiin program-program nanti yang kalian buat itu bermanfaat buat diri kalian sendiri juga. Jadi dalam arti kalian itu gabung ke organisasi ini kan bukan sekedar buat mau biar menambah pengalaman ya. Maksudnya dalam artian pengalaman untuk memanage sesuatu, membuat acara, buat koordinasi segala macam, itu mungkin bagian manajemennya. Pengalaman manajemen yang kalian dapat dari berorganisasi. Tapi KCA Akses Lipia ini eksistensinya, tujuan dari dibuatnya KCA Akses Lipia itu supaya anak Lipia itu bisa belajar yang selaras dengan jurusannya. Itu yang paling penting. Itu intisari dari adanya KCA Akses Lipia. Nah, makanya kalau nanti kalian itu gabung di KCA Akses Lipia, jangan lupa untuk memanfaatkan organisasi ini sebagai wadah buat belajar. Jadi jangan terlalu sibuk untuk membuat program, tapi atau terlalu sibuk membuat program yang programnya ini bermanfaat buat orang luar aja. Tapi harus dipastikan bermanfaat buat kalian sendiri sebagai pengurus. Nah, dan selama menjadi anggota muda, mending banyak-banyakin harus aktif ikut acara-acara yang diadakan KCA Akses. Kenapa? Karena nanti kalau kalian udah sering ngikutin acaranya, kalian bakal bisa lebih mengenal. Ini sebenarnya kalau di Akses Lipia itu budayanya bagaimana sih? Gitu. Jadi nanti kalau kalian udah join, lebih mudah buat beradaptasinya. Lebih mudah kalian buat beradaptasinya gitu. Apalagi nanti kalau aktif, biasanya bisa lebih banyak kenal sama panitia-panitianya. Nah, nanti panitia-panitia ini biasanya kan ada yang lanjut tuh. Jadi waktu kalian lagi jadi pengurus, masih ketemu sama panitia-panitia yang udah kalian kenal. Tapi kalau kalian jadi anggota muda nggak aktif, terus kalian itu jarang ikutan acara, nanti waktu kalian jadi pengurus, kalian nggak kenal sama siapapun.
gitu. Dan kalian itu belum tahu gitu biasanya apa-apa aja sih acara-acaranya gitu. Nah, kalau untuk anggota muda, sarananya seperti itu. Dan juga jangan lupa selama jadi anggota muda tetap apa ya, mungkin dari awal itu udah bisa dipikirkan. Kalau kalian mau lanjut ke KC Akses Lipia, kalian mau berkontribusi apa sih gitu. Kalian mau apa sih? Apa sih yang mau kalian kasih ke KC Akses Lipia dan apa yang mau kalian ambil dari Akses Lipia? Harus pikirkan dari sekarang. Jadi nanti waktu kalian udah jadi pengurus, kalian tahu program-program apa yang mau kalian buat. Gitu. Kebanyakan anggota muda itu mungkin sebagian udahlah, emang ikut aja. Mah ikut aja lah udah. Nanti kita lihat tujuannya jadi apa gitu. Jangan kayak gitu. Itu namanya anggota muda nggak ada visi gitu. Nah, nggak ada visi misinya nggak jelas kalian. Masuk akses Lipia itu mau apa? Nanti kalian rugi. Udah ngabisin waktu di organisasi, tapi kaliannya juga nggak tahu mau ngapain, kan sayang. Gitu. Itu kalau saran untuk anggota muda seperti itu. Insya Allah, Anda yakin sih akses Lipia makin tahun makin bagus, dan semoga apa yang kalian ikhtiarkan nanti ke depannya, semoga dimudahkan, apapun keputusan kalian nanti, insya Allah yang terbaik buat kalian. Itu aja mungkin ya. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih ya Bang Hafiz. Baik teman-teman, kita sudah hampir di penghujung acara. Silahkan semuanya untuk membuka kameranya ya. Kita akan foto bareng sebentar. Anda tunggu 30 detik. Oke, bagi yang belum boleh dibuka kameranya. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Iya, nggak apa-apa. Nggak bisa on cam. Baik, hadirin yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian acara pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Bang Nafis sebagai pemantik, Bang Umar, Bang Razes, panitia, dan semua pihak yang sudah berkontribusi pada kegiatan pada hari ini. Saya selaku MC sangat berterima kasih dan bersyukur bisa mendapatkan kesempatan ini. Juga saya ucapkan maaf apabila ada ucapan dan perbuatan yang keliru. Marilah kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini izin pamit ya. Sudah.